Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Langit malam itu tampak bersih, dihiasi taburan bintang yang mengintip malu dari balik gumpalan awan tipis. Di dalam aula mewah Hotel Elang Jaya, cahaya lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi, memantul sempurna ke permukaan marmer yang mengilap. Deretan meja bundar tertata rapi, dihias dengan rangkaian bunga lili dan mawar putih yang wangi, menebarkan aroma lembut yang bercampur dengan dentingan gelas dan suara percakapan pelan para tamu undangan. Aku berdiri di belakang panggung kecil yang disiapkan khusus untukku malam ini. Tubuhku terbalut gaun biru tua yang elegan, riasan wajahku sempurna, hasil kerja tangan Mita, makeup artis langgananku. Aku tersenyum pada bayanganku sendiri di cermin. Malam ini adalah malam yang seharusnya menjadi kenangan indah. Aku, Kirana Maheswari, baru saja dilantik sebagai Wakil Direktur Operasional di perusahaan multinasional tempatku bekerja selama 8 tahun terakhir. Sebuah pencapaian yang tidak datang begitu saja. Lembur bertahun-tahun, rapat tanpa henti, kegugupan saat presentasi di depan investor asing, semua perjuangan itu membawaku ke titik ini. Namun, ada satu hal yang mencabik kebahagiaan itu. Sesuatu yang membuat jantungku berdetak bukan karena gugup, tapi karena luka yang berdenyut. Suamiku, Arya, lelaki yang pernah kuanggap sahabat pasangan rumah. Beberapa minggu terakhir, aku mulai merasakan perubahan kecil. Pulang larut tanpa alasan jelas, aroma parfum asing di jaketnya, dan yang paling menyakitkan, pesan-pesan samar di ponselnya yang sempat tertinggal di meja makan. Awalnya, aku menolak, percaya. Mungkin hanya paranoia akibat kelelahan. Tapi malam itu, 3 hari sebelum acara pelantikan ini, semua keraguan itu runtuh. Aku melihatnya sendiri. Di kafe yang tidak terlalu jauh dari kantornya, dia duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda. Tangannya menggenggam tangan perempuan itu dengan kelembutan yang selama ini tak lagi ia berikan padaku. Mereka tertawa, saling membisik, seperti sepasang kekasih yang baru saja menemukan dunia mereka. Aku berdiri cukup jauh, tak sanggup melangkah lebih dekat. Perih, panas, malu. Tapi aku diam. Aku tidak konfrontasi, tidak menangis di tempat. Aku hanya menatap mereka dalam diam, lalu memutar badan dan pergi. Saat itu juga aku tahu, aku tidak akan membiarkannya menghancurkan malam pelantikanku dengan kepura-puraannya. Aku sudah merencanakan semuanya. Ketika MC mulai memperkenalkan namaku, gemuruh tepuk tangan mengisi ruangan. Arya duduk di kursi tamu depan, tersenyum bangga, berpura-pura menjadi suami yang setia dan mendukung. Dia mengenakan jas abu-abu favoritnya, rambut disisir rapi, dan wajahnya bersinar penuh kebanggaan, atau pura-pura bangga. Entahlah, aku melangkah naik ke atas panggung, menyapa para kolega dan tamu yang berdiri menyambutku. Dalam hati, aku menarik napas dalam-dalam. Malam ini aku akan berbicara, bukan hanya sebagai seorang wakil direktur baru, tapi sebagai seorang istri yang dikhianati, sebagai perempuan yang tak lagi ingin diam. Selamat malam semuanya. Aku memulai dengan suara tenang namun tegas. Terima kasih telah hadir di malam spesial ini. Malam yang bukan hanya tentang jabatan baru, tapi juga tentang keberanian, tentang kejujuran. Beberapa kepala mulai saling menoleh. Arya masih tersenyum, meskipun mulai terlihat gugup. Selama 8 tahun saya bekerja di perusahaan ini, saya belajar bahwa untuk mencapai posisi penting, kita harus berani menghadapi risiko dan berkata jujur. Maka malam ini izinkan saya jujur, bukan hanya kepada Anda semua, tapi terutama kepada seseorang yang duduk di barisan depan. Mata Arya langsung menatapku. Tatapan itu berubah dari percaya diri menjadi cemas. Suami saya, Arya. Aku menyebut namanya dengan jelas. Suaraku menggema di ruangan yang perlahan mulai sunyi. Beberapa tamu terkejut, sebagian melirik ke arah Arya yang kini mulai gelisah di kursinya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya, karena telah mengajarkan saya arti kesabaran.
arti pengorbanan. Dan yang paling penting, arti kepercayaan. Dan betapa menyakitkannya ketika kepercayaan itu dikhianati. Arya bangkit dari kursinya, wajahnya pucat. "Kirana, jangan di sini," katanya pelan. Aku mengangkat tangan, memintanya untuk duduk. "Tenang saja Arya, aku belum selesai." Seseorang di antara tamu terdengar berbisik, dan suasana ruangan berubah tegang. Beberapa hari yang lalu, aku melihat sendiri bagaimana suamiku menggenggam tangan perempuan lain. Bukan sebagai teman, bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai seseorang yang mengisi hatinya, yang seharusnya menjadi tempatku. Arya berdiri membeku. Aku bisa lihat peluh di dahinya. Wajahnya merah, lalu pucat, lalu merah kembali. Aku tahu ini mungkin menyakitkan baginya, tapi aku tak peduli. Rasa sakitku selama ini tak pernah ia hiraukan. Namun aku bersyukur, karena pengkhianatannya mengajarkanku untuk lebih kuat, bahwa cinta itu bukan tentang bertahan dalam luka, tapi tentang keberanian untuk melepas yang tak lagi layak dipertahankan. Suara tepuk tangan pelan terdengar dari belakang ruangan, disusul beberapa lainnya. Entah sebagai bentuk dukungan, atau kekaguman atas keberanianku, tapi aku tak menginginkan simpati. Aku hanya ingin kejujuran ini terdengar. Malam ini, aku tak ingin berpura-pura bahagia di samping pria yang menusukku diam-diam. Arya tidak sanggup lagi berdiri. Ia mengambil jaketnya dan berjalan cepat keluar aula, meninggalkan sorotan lampu, meninggalkan malam yang seharusnya ia rayakan bersamaku. Aku menarik napas, membiarkan beberapa detik berlalu sebelum melanjutkan pidato resmi. Tapi malam itu, aku tahu satu hal sudah berubah. Aku tidak akan menjadi perempuan yang diam lagi. Usai acara, aku duduk sendirian di balkon kamar hotelku yang menghadap ke taman. Ponselku penuh dengan pesan. Ada yang menanyakan keadaanku, ada yang memujiku, dan beberapa dari rekan kerja hanya mengirimkan emoji terkejut. Angin malam menyentuh pipiku, membawa aroma bunga dari taman bawah. Aku membuka galeri ponsel, menatap foto-foto lama bersama Arya, saat kami pertama kali pindah ke rumah kecil kami, saat ia melamarku di Bukit Senaru, saat-saat kami tertawa bersama tanpa beban. Semua itu kini terasa seperti potongan mimpi yang usang. Tidak ada yang benar-benar abadi, bukan? Aku menyandarkan punggung ke kursi. Di kejauhan, suara musik pesta masih terdengar samar. Tapi di dalam hatiku, pesta sudah usai. Yang tersisa hanyalah kenyataan dan langkah baru yang harus kuambil. Sendirian. Pagi harinya, matahari menyelinap masuk melalui tirai krem yang masih sedikit terbuka. Aku terbangun dengan kepala berat dan mata bengkak. Malam tadi, aku tak langsung tidur setelah acara selesai. Aku memandangi langit dari balkon sampai bintang-bintang, menghilang satu persatu, digantikan oleh semburat jingga di ufuk timur. Ponselku masih sibuk berdentang. Ada lebih dari 50 pesan yang belum kubaca. Tapi satu nama tak muncul sama sekali. Arya. Tidak satu pun pesan minta maaf. Tidak satu pun penjelasan. Tidak satu pun keberanian untuk menghadapi kenyataan. Kupandangi cermin di depan tempat tidur. Rambutku masih terurai berantakan. Riasan semalam sudah luntur, meninggalkan sisa maskara di bawah mataku. Aku tampak lelah, tapi di balik semua itu, ada keteguhan yang berbeda. Aku merasa seperti telah menyeberangi jembatan, dan tak ingin kembali. Sekitar pukul 10 pagi, aku kembali ke rumah. Rumah yang selama 5 tahun kami isi dengan perabot pilihan, tawa sesekali, dan sekarang, diam yang menggema. Sepatunya masih rapi di rak. Jaket favoritnya tergantung di belakang pintu, tapi tidak ada tanda kehadirannya. Aku tahu dia tidak tidur di rumah. Kulkas masih penuh, meja makan bersih, dan tak ada jejak aktivitas semalam. Aku hanya menarik napas panjang dan berjalan ke kamar. Aroma parfumku masih menggantung di udara, bercampur sedikit dengan bau lavender dari diffuser di sudut ruangan. Aku menyalakan laptop dan membuka dokumen kerja yang tertunda, mencoba membenamkan diri dalam dunia yang memberiku penghargaan dan pengakuan, tak seperti rumah tanggaku. Tiba-tiba suara pintu terbuka. Arya. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya lelah, rambut berantakan, dan mata sembab. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya menatapku.
Kamu tidur di mana? Tanyaku tanpa menoleh, masih menatap layar. Aku di apartemen Andre. Aku nggak mau ganggu kamu semalam. Kenapa? Kamu pikir aku nggak terganggu waktu lihat kamu sama perempuan itu di kafe? Arya menunduk, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Kirana, aku bisa jelasin. Aku menutup laptop dengan suara keras. Silakan, aku duduk di sini. Aku akan dengar kamu bohong satu kali lagi. Ia menatapku, napasnya berat. Namanya Rena. Kami kerja bareng. Awalnya cuma ngobrol, curhat. Lalu, makin dekat. Aku nggak berniat ini jadi kayak gini. Sumpah, aku mengangguk pelan. Nggak pernah ada yang berniat, Arya. Sama kayak orang yang nyetir ugal-ugalan. Mereka nggak niat nabrak, tapi tetap ada korban. Ia terdiam. Tangannya bergerak gelisah, menggenggam lututnya sendiri. Kamu kenapa? Tanyaku akhirnya. Kurang apa dariku? Aku berusaha jadi istri yang dukung kamu, kerja sama kerasnya, tetap masak kalau bisa, nggak pernah ngatur-ngatur. Tapi kamu tetap nyari yang lain. Bukan soal kamu, katanya cepat. Kamu hebat, terlalu hebat malah. Aku ngerasa kecil di samping kamu. Kamu terus naik, terus bersinar, dan aku masih di tempat yang sama. Aku ngerasa kamu nggak butuh aku lagi. Aku tertawa pelan, pahit. Jadi kamu selingkuh karena aku terlalu sukses? Bukan begitu maksudku. Aku berdiri. Dengar ya Arya, aku berjuang keras bukan untuk ninggalin kamu. Aku kerja siang malam karena aku pikir kita satu tim. Tapi ternyata kamu malah jadi lawan. Dia berdiri juga, mencoba mendekat. Aku masih sayang kamu, Kirana. Aku mau benerin semuanya. Aku mundur selangkah. Sayang? Setelah kamu tidur dengan orang lain? Atau kamu belum tidur sama dia? Dia terdiam. Cukup lama. Dan diam itu sudah menjawab semua. Perlahan aku duduk kembali di tepi ranjang. Kepalaku terasa berat, tapi hatiku sudah tidak berontak seperti kemarin. Aku melihat Arya dengan tenang. Mungkin terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Aku nggak tahu, Arya. Aku nggak tahu mau gimana. Tapi yang jelas, aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Dia mengangguk pelan. Aku paham, aku siap kalau kamu butuh waktu. Aku menatapnya. Bukan cuma waktu, mungkin aku butuh ruang, dan kamu juga. Dia seperti akan berkata sesuatu, tapi mengurungkan. Akhirnya, ia hanya mengangguk dan berjalan keluar dari kamar. Beberapa menit kemudian, suara pintu utama tertutup, pelan. Rumah kembali sunyi. Hari-hari setelah itu, kami tidak bertemu. Arya tinggal di apartemen temannya. Ia mengirim pesan sesekali, menanyakan kabar, mencoba memperlihatkan usaha. Tapi aku belum bisa membalas lebih dari 1-2 kata. Hanya sekadar sopan. Aku kembali sibuk di kantor. Posisi baruku menuntut banyak hal, tapi entah kenapa aku justru merasa lebih hidup di tengah kesibukan itu. Tak ada waktu untuk memikirkan rasa sakit yang menggantung, karena setiap jamku dipenuhi dengan target, strategi, dan rapat-rapat panjang. Malam minggu itu, aku pulang agak larut. Begitu membuka pintu, aku melihat sebuah kotak kecil di meja makan. Ada catatan tempel berwarna kuning yang ditulis dengan tangan yang sangat kukenal. Untuk Kirana. Aku tahu aku tak pantas, tapi aku ingin kamu tahu, aku mencoba berubah. Ini bukan untuk memintamu kembali sekarang, tapi hanya agar kamu tahu aku tidak lari. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada gelang kecil berbahan kulit yang pernah ia buat sendiri waktu kami masih pacaran. Sudah lusuh, tapi masih utuh. Dan di bawahnya, sebuah flash disk. Aku menancapkan flash disk itu ke laptop. Ada satu video, berdurasi sekitar 8 menit. Di video itu, Arya berbicara langsung ke kamera. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali kulihat. Matanya sembab, rambutnya tak rapi, tapi suaranya tenang. Aku tahu kamu mungkin gak mau lihat ini. Tapi aku mau rekam, biar kamu tahu. Aku gak cari simpati. Aku cuma mau jujur. Selama ini aku gak pernah cerita betapa minder dan takutnya aku kehilangan kamu.
Tapi bukan berarti aku boleh nyakitin kamu. Aku salah. Aku lemah. Dan aku nggak akan minta kamu maafin sekarang, karena aku sadar itu egois. Dia terdiam sebentar, menunduk. Aku mau perbaiki diri. Aku udah keluar dari proyek freelance dengan Rena. Aku mau konseling, mau ikut kelas pengembangan diri. Bukan buat kamu, tapi buat aku sendiri. Kalau suatu hari kamu masih mau lihat aku lagi, aku harap aku udah bukan Arya yang dulu. Video berakhir dengan dia menatap kamera lama, lalu mematikan ponselnya. Aku memejamkan mata. Ada sesuatu yang menusuk, bukan luka, tapi kenangan. Tapi aku tahu, rasa sayang yang dulu utuh sudah tidak sama lagi. Luka telah mengubah bentuknya. Hari-hari berlalu seperti air yang tak pernah berhenti mengalir. Perlahan tapi pasti, aku mulai menemukan ritme baru dalam hidupku. Pekerjaan menyita sebagian besar waktuku, tapi kali ini aku menikmatinya tanpa harus merasa bersalah karena terlalu sibuk di luar rumah. Tak ada lagi pertengkaran soal siapa yang pulang lebih dulu. Tak ada lagi tatapan dingin di meja makan. Aku sendiri, dan itu cukup. Minggu kedua setelah video itu, aku masih belum membalas pesan Arya. Bukan karena dendam, tapi karena aku butuh waktu untuk memastikan bahwa aku benar-benar bisa mengambil keputusan tanpa emosi. Aku tidak ingin menyesal, seperti dulu ketika aku diam-diam memaafkannya karena hanya takut sendirian. Suatu sore, aku duduk di ruang kerjaku sambil menatap jendela besar yang menghadap ke jalanan kota. Hujan turun pelan, membasahi kaca, membentuk pola-pola aneh seperti lukisan abstrak. Ponselku berdering. Nama yang muncul di layar bukan Arya, tapi seseorang yang sudah lama tidak kutemui. "Rina," kataku, mengangkat telepon. "Kirana, aku baru dengar soal yang terjadi waktu acara pelantikan kamu. Maaf aku telat hubungin. Aku nggak tahu harus bilang apa." Aku tersenyum. "Rina, sahabatku sejak kuliah, kini tinggal di Surabaya bersama keluarganya. Kami jarang bertemu, tapi hubungan kami tak pernah benar-benar renggang." "Nggak apa-apa, Rin. Nggak semua orang harus tahu kok. Tapi aku tahu kamu pasti nggak sembarangan buka aib kayak gitu di depan umum." Aku menarik napas. Aku nggak nyari perhatian. Aku cuman muak pura-pura. Dan itu malam yang paling penting buat aku. Aku nggak mau dibayang-bayangi rasa sakit pas berdiri di atas panggung itu. Kami terdiam beberapa detik sebelum Rina kembali bersuara. "Kamu hebat, Nah. Kamu berani. Aku bangga banget sama kamu." Kata-kata itu sederhana, tapi menghangatkan. Setelah telepon ditutup, aku termenung sejenak. Aku tahu apa yang kulakukan malam itu akan selalu dibicarakan, diperdebatkan, mungkin dihujat oleh beberapa orang. Tapi aku tidak menyesal. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar berdiri untuk diriku sendiri. 2 minggu kemudian, aku menerima undangan dari kantor untuk menghadiri konferensi di Singapura. Sebuah forum kepemimpinan wanita tingkat Asia. Aku diminta menjadi salah satu pembicara, mewakili perempuan Indonesia yang berhasil memimpin tim dalam sektor teknologi. Aku setuju tanpa berpikir panjang. Ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah langkah maju. Aku ingin menjauh sejenak dari kota ini, dari rumah, dari bayang-bayang Arya. 3 hari di Singapura berjalan cepat. Aku bertemu banyak perempuan inspiratif dari berbagai negara. Ada satu momen, ketika aku duduk di sebuah kafe kecil di Clarke Quay, sendirian, menikmati kopi panas sambil membaca ulang pidato yang kutulis. Tiba-tiba seseorang menyapaku. "Maaf, ini kursi kosong?" Aku menoleh. Seorang pria, berpakaian rapi tapi santai, berdiri sambil menunjuk kursi di hadapanku. Aku mengangguk. "Silakan." Dia duduk, lalu tersenyum kecil. "Kamu Kirana Maheswari, kan? Aku tadi ikut panel kamu pagi tadi. Keren banget presentasinya." Aku tertawa kecil, sedikit terkejut. "Wah, terima kasih. Kamu juga peserta?" "Iya, aku Arfan. Dari Malaysia. Kita satu breakout group waktu diskusi, tapi mungkin kamu nggak perhatiin." Kami mengobrol cukup lama. Tentang pekerjaan, pandangan soal karier, bahkan sesekali bercanda ringan.
Arfan orang yang menyenangkan. Cerdas, tapi tidak menggurui. Percaya diri, tapi tidak sombong. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku nyaman. Di malam terakhir, dia mengajakku makan malam bersama peserta lain. Tapi entah kenapa, setelah acara selesai, dia kembali duduk di sebelahku dan berkata, "Kirana, kalau kamu mau ngobrol kapan-kapan, aku kasih kontakku ya. Bukan karena kerjaan, tapi karena kamu orang yang menarik." Aku tidak langsung menyimpan nomornya, tapi aku juga tidak menolaknya. Aku hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin suatu saat." Saat aku kembali ke Jakarta, rumah terasa berbeda. Bukan karena Arya, tapi karena aku. Aku yang kini melihat semuanya dari sudut pandang baru. Aku tidak lagi merasa rumah ini adalah sangkar. Ini tempat netral. Aku bebas memilih, tinggal, pergi, atau membangun ulang. Arya akhirnya mengirim satu pesan terakhir minggu itu. Aku tahu aku kehilangan sesuatu yang luar biasa. Dan aku nggak akan paksa kamu kembali. Tapi kalau suatu hari kamu mau bicara, aku akan siap dengerin tanpa membela diri. Aku membaca pesan itu beberapa kali, lalu meletakkan ponsel. Tidak kubalas. Bukan karena marah, tapi karena saat itu, aku tak punya sesuatu untuk dikatakan lagi. Aku membuka laptop, lalu menulis email kepada HR. Isinya singkat. Aku meminta cuti 2 minggu. Bukan karena ingin kabur, tapi karena ingin menemukan kembali siapa aku. Tanpa embel-embel status sebagai istri, tanpa label sebagai korban. Dalam diam, aku menuliskan rencana perjalanan kecil ke Ubud, mungkin, atau Sumba. Tempat yang jauh dari keramaian, di mana aku bisa berjalan tanpa harus menjelaskan apa-apa kepada siapapun. Aku ingin mengingat lagi bagaimana rasanya menjadi Kirana. Bukan Kirana yang dikhianati, bukan Kirana yang dipuji, tapi Kirana yang cukup hanya karena dirinya sendiri. Dan saat malam kembali datang, aku memandang bintang dari jendela kamar. Kali ini bukan dengan rasa sesak, tapi dengan harapan perjalanan belum selesai. Masih banyak hal yang akan terjadi. Masih banyak luka yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah diam lagi. Ubud menyambutku dengan aroma tanah basah dan suara angin yang menari di antara pepohonan. Aku menyewa sebuah villa kecil di tengah sawah, jauh dari jalan raya, dikelilingi suara jangkrik dan nyanyian burung. Di tempat ini, waktu terasa lambat, dan aku merasa bisa bernapas lebih panjang. Hari-hari pertamaku di sini kulewati dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak, mengikuti aliran sungai, atau hanya duduk di teras dengan secangkir teh hangat dan buku yang belum sempat kusentuh selama berbulan-bulan. Di sini, tak ada agenda, tak ada rapat, tak ada notifikasi. Hanya aku dan pikiranku, tapi diam juga bisa jadi cermin paling kejam. Di antara suara bambu bergesekan, aku melihat diriku sendiri, utuh dan rapuh sekaligus. Aku bertanya dalam hati, apa aku benar-benar sudah ikhlas? Atau aku hanya membungkus luka dengan sibuk? Di hari keempat, aku ikut kelas meditasi pagi di sebuah pusat penyembuhan holistik yang tak jauh dari villa. Ruangannya terbuka, berdinding bambu, dan menghadap ke lembah hijau. Ada belasan peserta lain, beberapa turis asing, beberapa perempuan lokal yang tampaknya sedang mengalami fase berat dalam hidup mereka. Terlihat dari sorot mata mereka yang senyap. Instruktur kelas itu bernama Tari, seorang wanita berusia sekitar 40-an dengan suara lembut dan gerak tubuh yang tenang. Saat sesi dimulai, dia tidak langsung menyuruh kami duduk bersila dan memejamkan mata. Sebaliknya, ia meminta kami menulis satu kalimat. Apa hal yang selama ini kamu hindari untuk kamu hadapi? Aku memegang pena dan menatap kertas kosong cukup lama. Lalu kutulis perlahan. Memaafkan diriku karena bertahan terlalu lama. Begitu kutulis, itu, dadaku terasa seperti diremas. Tak ada yang memaksa aku untuk bertahan dalam pernikahan yang mulai terasa dingin sejak 2 tahun terakhir. Tapi aku tetap tinggal, berusaha keras menyulam luka agar tampak seperti benang penguat. Dan sekarang, aku mulai bertanya-tanya, apakah aku marah pada Arya
atau pada diriku sendiri. Setelah kelas selesai, Tari menghampiriku. "Kamu datang dari Jakarta ya?" tanyanya sambil tersenyum hangat. Aku mengangguk. "Kelihatan banget ya," dia tertawa pelan. "Kelihatan dari caramu duduk, tegang, seolah kamu harus siap hadapi apapun. Tapi di sini, kamu bisa istirahat. Kamu nggak harus kuat terus, Kirana." Namaku keluar dari mulutnya dengan lembut, tapi mengguncang. Aku menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. "Aku cuma capek." "Semua orang juga bisa capek," ujarnya. "Tapi nggak semua orang berani berhenti sebentar dan jujur sama rasa itu. Kamu sudah satu langkah lebih berani." Hari-hari selanjutnya, aku semakin terbuka. Setiap pagi, aku menulis jurnal. Kadang isinya hanya 1-2 kalimat, kadang panjang. Aku mulai berbicara dengan diriku sendiri, bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mendengar suara yang sudah lama kuabaikan. Sampai suatu sore, ketika aku sedang duduk di warung kecil sambil menikmati kelapa muda, aku menerima pesan WhatsApp dari nomor asing. "Kirana, ini Arfan. Maaf tiba-tiba hubungi. Aku ke Bali minggu ini. Kalau kamu masih di Ubud dan mau ketemu, aku akan senang sekali." Aku tersenyum kecil, tak langsung membalas. Jantungku berdegup, tapi tidak seperti degup yang dulu saat bertemu Arya. Ini bukan kegugupan karena takut ditolak. Ini rasa penasaran yang hangat. Setelah beberapa menit, ku balas singkat. "Masih di Ubud. Aku di Tegalalang. Kamu kapan sampai?" 2 hari kemudian, kami bertemu di sebuah kafe bambu yang menghadap sawah terasering. Arfan masih seperti sebelumnya. Tenang, santai, dan tak tergesa. "Kamu kelihatan lebih rileks sekarang," katanya sambil menyeruput kopi. "Mungkin karena di sini aku bisa jadi siapa aja, termasuk diriku sendiri," jawabku sambil tersenyum. Kami mengobrol cukup lama. Tentang hidup, tentang mimpi yang tertunda, dan tentang luka yang ternyata juga dimilikinya. Ia pernah bertunangan, tapi batal menikah karena pasangannya lebih mencintai rencana pernikahan daripada hubungan itu sendiri. Ia tahu rasanya ditinggalkan bukan karena tidak cukup baik, tapi karena terlalu berbeda arah. Malam itu, setelah berpisah, aku menulis lagi di jurnal. Mungkin cinta bukan soal siapa yang paling berjuang, tapi siapa yang tetap tinggal ketika badai datang, tanpa menyalahkan cuaca. Aku tidak tahu kemana arah hubunganku dengan Arfan akan pergi. Mungkin hanya sebatas teman seperjalanan. Mungkin lebih. Tapi satu hal yang aku pelajari di Ubud, tidak semua pertemuan harus diikat. Beberapa cukup untuk menyembuhkan. Di hari terakhir, sebelum kembali ke Jakarta, aku duduk di batu besar di pinggir sungai, tempat favoritku selama di sini. Air mengalir jernih, membawa dedaunan jatuh tanpa menolak. Aku menyentuh permukaan air, lalu menutup mata. Di balik kelopak mataku, aku melihat wajah Arya. Dulu, kami bahagia, lalu kami kehilangan arah. Dan sekarang, aku tahu, melepaskan bukan berarti kalah, tapi memberi ruang agar masing-masing bisa tumbuh. Saat pesawat lepas landas, dari Denpasar aku tidak membawa beban, hanya 1 koper, dan hati yang lebih ringan. Sesampainya di Jakarta, apartemen itu masih sama. Tapi aku tidak lagi melihatnya sebagai tempat kenangan. Ini kini menjadi tempat baru untuk masa depanku, entah sendiri atau bersama orang yang akan datang dengan niat baik dan hati yang jujur. Dan malam itu, sebelum tidur, aku membuka flash disk pemberian Arya. Aku menonton videonya sekali lagi, bukan untuk mengenang, tapi untuk memastikan bahwa aku benar-benar sudah di titik yang tak ingin kembali. Aku menutup layar, lalu menulis pesan terakhir untuk Arya. "Terima kasih karena akhirnya kamu jujur. Aku doakan kamu menemukan dirimu yang baru, seperti aku sedang mencoba menemukan diriku sendiri. Jalan kita sudah berbeda, tapi aku tidak lagi marah. Aku hanya ingin damai." Kukirim pesan itu, lalu kupadamkan ponsel, tidak menunggu balasan, tidak mengharapkan apapun. Malam terasa hening, tapi untuk pertama kalinya, hening yang menenangkan. Perjalanan Kirana belum selesai, tapi untuk kali ini, ia tahu, ia melangkah dengan hatinya sendiri.
3 bulan telah berlalu sejak aku meninggalkan Ubud dan kembali ke Jakarta. Waktu berjalan cepat, tapi langkahku kini lebih mantap. Aku mulai membentuk rutinitas baru. Bangun pagi tanpa alarm, membuat sarapan sendiri, dan duduk di balkon sambil membaca buku sebelum memulai kerja. Apartemen ini kini terasa seperti ruangku sepenuhnya. Tak ada lagi bayang-bayang percakapan semu, aroma parfum yang tertinggal di kamar mandi, atau gelas kopi sisa, malam-malam panjang yang penuh pertengkaran. Aku juga mulai menulis. Bukan laporan kerja atau proposal presentasi, tapi tulisan tentang perempuan, tentang luka, tentang penyembuhan. Awalnya hanya di jurnal, tapi lalu kuunggah ke sebuah blog kecil yang kubuat dengan nama samaran. Ternyata banyak yang membaca. Beberapa bahkan mengirim pesan, menceritakan kisah mereka. Berterima kasih karena merasa tak sendirian. Satu malam, aku menerima email dari penerbit kecil yang tertarik menjadikan tulisanku sebagai kumpulan esai. Aku tak langsung menjawab. Bukan karena ragu, tapi karena ingin yakin bahwa aku menulis bukan untuk lari dari rasa sakit, tapi untuk merayakan kekuatan yang lahir darinya. Di tempat kerja, aku makin fokus. Timku kini lebih solid. Setelah promosi jabatan itu, tanggung jawabku bertambah besar, tapi tekanan tak terasa seberat dulu. Mungkin karena aku sudah tak lagi membagi energi untuk menyelamatkan sesuatu yang seharusnya sudah kulepas dari lama. Arfan masih sesekali menghubungi. Hubungan kami tumbuh perlahan, tanpa paksaan. Ia tak pernah bertanya terlalu jauh, tak pernah memaksa datang, tapi selalu ada ketika aku butuh seseorang yang hanya mendengar. Kami bertemu sekali lagi di Bandung saat ia hadir sebagai pembicara dalam seminar. Kami berjalan menyusuri Braga malam hari, berbicara tentang segala hal dan hal yang tak penting. Di tengah tawa kami, ia sempat diam sejenak, menatapku dengan tatapan yang tak banyak bicara, tapi penuh makna. Aku nggak tahu kita kemana nanti, Kirana. Tapi aku tahu satu hal. Kamu bukan orang yang bisa aku perlakukan setengah-setengah. Aku hanya mengangguk. Itu cukup. Aku tak butuh janji, tak butuh definisi. Yang aku butuh hanya ketulusan. Dan itu sudah cukup banyak untuk saat ini. Suatu hari, dalam sebuah forum perempuan di dunia kerja, aku diminta menjadi salah satu panelis. Di depan ratusan orang, aku bercerita. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang pernah tersungkur dan memilih berdiri. Tanpa air mata, tanpa dendam, hanya kejujuran. Dan di akhir sesi, seseorang dari bangku peserta bertanya, "Apakah Anda menyesal membeberkan pengkhianatan suami Anda di acara sebesar itu?" Aku tersenyum. Jika saya harus mengulang hidup saya sekali lagi, saya mungkin tidak akan melakukannya dengan cara yang sama. Tapi saya juga tidak akan menyesal. Karena malam itu, saya menyelamatkan diri saya sendiri. Saya berhenti meminta maaf karena terluka. Dan saya mulai berbicara dengan suara saya sendiri. Tepuk tangan mengalun. Tapi yang paling penting bukan tepuk tangan itu. Yang paling penting adalah detik-detik setelahnya, ketika beberapa perempuan menghampiri saya, menangis pelan sambil berbisik, "Saya juga sedang berjuang keluar." Dan saat itulah aku tahu, kisahku bukan hanya tentangku. Ini tentang banyak perempuan lain yang terlalu lama diam, terlalu sering disalahkan karena mencoba menyelamatkan sesuatu yang sudah retak. Di malam yang sama, aku berjalan pulang sendirian. Jakarta masih bising, lampu-lampu kendaraan masih menyilaukan, tapi langkahku mantap. Aku sampai di apartemen, membuka pintu, dan mendapati sebuah paket kecil di depan pintu. Dari Arfan. Di dalamnya, sebuah buku catatan kulit dengan secarik kertas bertuliskan, "Karena kamu punya banyak hal untuk diceritakan, dan dunia perlu mendengarnya." Aku duduk di meja, membuka halaman pertama buku itu, dan aku mulai menulis. Bukan lagi tentang rasa sakit, tapi tentang perjalanan, tentang keberanian, tentang bagaimana seorang perempuan bisa jatuh, tapi tak pernah hancur, tentang bagaimana cinta bisa hilang, tapi cinta pada diri sendiri harus tetap tumbuh, tentang aku, tentang Kirana. Dan kali ini, tulisanku bukan lagi akhir dari sebuah cerita lama,
tapi awal dari sesuatu yang benar-benar baru. Beberapa minggu setelah aku menerima buku catatan dari Arfan, hidupku perlahan memasuki fase baru yang tak pernah kusangka akan aku jalani, menjadi penulis. Bukan penulis yang duduk di meja kayu tua dengan kopi dan kucing di pangkuan, tapi penulis yang masih bekerja kantoran, menghadiri rapat, menyusun strategi tim, lalu pulang dan menulis diam-diam saat malam telah sepi. Naskah esai-esai yang pernah kutulis di blog, kurombak ulang, kutata ulang alurnya, kutambah dengan cerita-cerita yang sebelumnya hanya kusimpan di jurnal. Tentang malam-malam ketika aku tidur sambil menangis, tentang caraku belajar tertawa di tengah luka, dan tentang bagaimana aku memutuskan untuk berdamai dengan kenyataan yang tak sempurna. Setelah beberapa kali revisi, naskah itu kukirim ke penerbit yang sebelumnya menghubungiku. 2 minggu kemudian aku menerima balasan. Mereka menyukainya. Mereka ingin menerbitkannya. Mereka percaya kisah ini akan berarti bagi banyak perempuan. Dan seperti itu, tanpa selebrasi besar, tanpa pesta rilis, aku menjadi penulis. Buku itu diberi judul Perempuan yang Tidak Diam Lagi. Awalnya aku tidak mengira banyak yang akan membaca. Tapi ternyata pesannya sampai. Buku itu dibaca, dibagikan, dikutip. Aku mulai menerima undangan menjadi pembicara. Bukan hanya di forum profesional, tapi di komunitas-komunitas kecil, di ruang-ruang pertemuan yang tak selalu terang, tapi penuh dengan keberanian yang belum sempat bersuara. Di salah satu acara itu, aku bertemu Nadia, seorang perempuan muda, baru lulus kuliah, dengan mata sembab tapi penuh semangat. Aku dipukuli, pacarku, tapi aku diam. Ibuku juga diam saat ayah selingkuh. Aku pikir itu normal. Tapi setelah baca buku Mbak, aku merasa, cukup, aku ingin berhenti jadi perempuan yang diam. Aku tak sanggup bicara, hanya memeluknya erat, karena aku tahu rasa itu. Rasa ingin bicara tapi takut dunia tak percaya. Rasa ingin keluar tapi tak tahu kemana harus pergi. Lalu, pada suatu malam, ketika aku sedang mengisi acara daring dengan komunitas perempuan pekerja, sebuah nama muncul di kolom peserta, Arya Mahesa. Aku tercekat sejenak. Rasanya seperti ditarik mundur ke malam itu, ke panggung, ke wajahnya yang penuh kaget saat video itu diputar. Tapi aku mengatur napas. Acara tetap kulanjutkan. Kata demi kata keluar dari mulutku seperti air yang mengalir. Setelah sesi tanya jawab selesai dan peserta mulai keluar satu persatu, satu pesan pribadi masuk melalui aplikasi. Boleh bicara sebentar? Aku berpikir sejenak. Lalu membalas. Silakan. Tunggu beberapa detik. Lalu muncul lagi. Aku nggak akan minta kita balikan. Aku cuma mau bilang, aku akhirnya paham. Selama ini aku pikir aku korban karena dipermalukan. Tapi aku lupa siapa yang duluan menyakiti. Aku mau minta maaf, bukan karena aku mau perbaiki yang udah rusak. Tapi karena aku tahu, kamu layak dapat pengakuan. Mataku terasa panas. Tapi tidak menangis. Bukan karena aku tidak tersentuh. Tapi karena aku merasa, akhirnya, kalimat itu datang di waktu yang benar. Bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menutupnya dengan layak. Aku membalas singkat. Terima kasih. Kita sama-sama belajar dari cara paling sulit. Setelah malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku mengumpulkan semua kontak perempuan yang pernah menghubungiku setelah membaca tulisanku. Lalu aku membuat satu grup kecil. Di dalamnya, tidak ada aturan selain satu hal. Tak ada yang boleh saling menghakimi. Grup itu pelan-pelan tumbuh. Dari 5 orang menjadi 50. Dari 50 menjadi ratusan. Kini, kami menyebutnya ruang suara. Di dalamnya, para perempuan saling berbagi cerita tentang kekerasan yang dialami diam-diam, tentang cinta yang berubah menjadi kendali, tentang mimpi yang pernah dipatahkan. Tapi juga tentang keberanian pertama kali berkata, tidak. Tentang keluar dari rumah dengan koper kecil dan bayi di tangan. Tentang memulai lagi dari nol. Ruang itu menjadi tempat di mana luka tidak dipendam, tapi dibagi. Di mana air mata tidak membuatmu lemah,
tapi jadi pengingat bahwa kamu masih hidup. Suatu malam Arfan meneleponku, suaranya lembut seperti biasa, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kirana, aku tahu kamu sudah membangun hidupmu sendiri, Inano kamu terlihat sangat kuat. Tapi, kalau kamu mengizinkan, aku ingin menjadi bagian dari itu. Bukan untuk menyelamatkan kamu, tapi untuk berjalan bersamamu. Aku terdiam. Kata-katanya tak seperti janji manis, tapi lebih seperti permintaan, izin. Dan aku suka itu. Aku tidak butuh pahlawan. Aku butuh seseorang yang tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri, tapi memilih untuk tetap ada di sisiku. Aku nggak janji semua akan mudah, kataku pelan. Tapi kalau kamu mau berjalan pelan, aku akan beri ruang. Dan seperti itu, kami mulai lagi, pelan, dengan jeda. Dengan tawa yang sederhana dan percakapan yang jujur. Kami tidak menyusun masa depan dengan tergesa. Kami hanya memastikan bahwa langkah hari ini cukup baik untuk melanjutkan ke esok hari. Kini, saat aku duduk di balkon, menatap langit malam Jakarta yang tak pernah gelap sepenuhnya, aku tahu satu hal. Aku pernah hancur, tapi aku tidak tinggal di reruntuhannya. Aku membangun ulang, batu demi batu, dengan tangan sendiri, dengan suara sendiri, dan dengan cinta yang tak lagi bergantung pada siapapun, kecuali pada diriku sendiri. 3 bulan sejak Ruang Suara berdiri, grup itu sudah bukan lagi sekadar ruang obrolan virtual. Ia telah tumbuh menjadi komunitas nyata. Kami mulai mengadakan pertemuan tatap muka, pelatihan, bahkan menyediakan konseling daring gratis lewat kerja, sama dengan beberapa psikolog dan pendamping hukum. Aku tidak menyangka, langkah kecil dari tulisan-tulisanku bisa menjadi jalan bagi begitu banyak perempuan untuk keluar dari keheningan mereka. Dan di tiap pertemuan selalu ada satu cerita yang menghantam dadaku seperti gelombang tak terduga. Hari itu, kami mengadakan sesi pelatihan keterampilan di sebuah coworking space di bilangan Kemang. Ada pelatihan menulis, digital marketing, dan pengelolaan finansial dasar. Di sela-sela makan siang, seorang perempuan mendekatiku. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi sorot, matanya tajam. Mbak Kirana, sapanya lirih. Saya Ratna. Saya baru 2 minggu gabung. Aku tersenyum. Halo Ratna, selamat datang. Dia menggenggam cangkir kopi kertas dengan kedua tangan, lalu berkata pelan, aku lagi proses cerai. Suamiku pejabat di daerah. Dia ancam ambil anak-anak kalau aku buka aibnya. Tapi setelah baca buku Mbak dan ikut grup ini, aku tahu, aku nggak bisa terus diam. Kalau bukan aku yang melindungi diriku sendiri, siapa lagi? Aku menggenggam tangannya. Kami duduk lama. Aku mendengarkan, tanpa menyela, tanpa sok tahu. Kadang, yang kita butuh bukan solusi, hanya ruang aman untuk merasa tidak sendiri. Di tengah proses itu, aku sadar satu hal. Semakin besar ruang suara tumbuh, semakin besar pula tanggung jawabku. Tidak hanya sebagai pendiri, tapi sebagai seseorang yang kini jadi wajah dari banyak cerita yang belum selesai. Lalu, datanglah badai baru. Seseorang mengunggah potongan video saat aku membeberkan perselingkuhan Arya di acara pelantikan dulu. Video itu viral, dikemas dengan narasi miring. Perempuan sukses, tapi tega permalukan suami sendiri di depan umum. Komentar-komentar pun muncul, menusuk dari segala arah. Gini ya perempuan sekarang, dikit-dikit buka aib. Pantes ditinggalin, kelakuannya kasar banget. Kamu kok bangga sih, suamimu selingkuh? Aku tak bereaksi di hari pertama. Tapi malam kedua, aku tak bisa tidur. Aku membaca komentar-komentar itu, satu persatu, seperti menyayat luka lama yang seolah sudah sembuh tapi ternyata belum. Arfan menelepon. Suaranya jadi jangkar di tengah pusaran. Biarkan orang berbicara, Kirana. Kamu tahu siapa dirimu. Dan orang-orang yang kamu bantu tahu juga siapa kamu. Tapi kadang, aku capek. Rasanya seperti terus membuktikan bahwa aku bukan perempuan. Gila yang cuma haus balas dendam. Justru karena kamu tidak seperti itu, kamu harus tetap berdiri. Nggak usah teriak, cukup berdiri.
Aku menarik napas panjang. Malam itu, aku menulis satu unggahan di blog dan media sosialku. Banyak yang tanya, kenapa aku bicara soal pengkhianatan suamiku di ruang publik? Karena terlalu banyak perempuan yang disuruh diam, yang diminta tetap terlihat kuat dan sempurna, padahal hatinya hancur. Aku tidak bangga karena dikhianati, tapi aku tidak malu juga. Karena bukan aku yang berkhianat, aku hanya menolak menutupi luka dengan senyuman palsu. Tulisan itu menyebar cepat, banyak media mulai memberitakan. Tapi kali ini, tidak semua komentar negatif, justru lebih banyak perempuan yang ikut bersuara. Beberapa selebritas bahkan menyuarakan dukungan. Dan seperti itu, badai itu berubah menjadi kekuatan baru. Ruang suara semakin dikenal, tapi aku tahu exposure itu akan datang dengan harga. Suatu malam, aku pulang dari kantor dan menemukan seorang wartawan menungguku di depan apartemen. Ia ingin mewawancaraku untuk tayangan dokumenter bertema perempuan dan pilihan berani. Aku mempertimbangkannya lama. Tapi akhirnya, aku setuju. Beberapa minggu kemudian, tayangan itu mengudara. Dan yang tak kuduga, sebuah email masuk ke inbox pribadiku. Dari seseorang bernama Aurel. Mbak Kirana, aku anak dari pernikahan kedua Arya. Ibuku dulu adalah wanita yang bersama ayah saat ia masih menikah dengan Mbak. Aku tahu ini mungkin aneh, tapi aku ingin bicara. Karena aku rasa kisah ini belum sepenuhnya selesai, terutama untukku. Tanganku gemetar saat membaca email itu. Aurel, anak yang mungkin dulu jadi hasil dari pengkhianatan Arya. Anak yang sekarang tumbuh besar, membawa sejarah yang bukan pilihannya. Aku tak langsung menjawab. Aku menatap langit-langit kamar malam. Itu berusaha mengurai rasa. Ini bukan tentang dendam, tapi tentang menghadapi kebenaran, meski pahit. Akhirnya aku membalas, kalau kamu merasa siap, aku akan mendengarkan. Beberapa hari kemudian, kami bertemu di sebuah kafe kecil. Aurel datang mengenakan jaket abu-abu dan wajah yang mirip sekali dengan Arya. Tapi tak ada kemarahan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang dalam. Ayah selalu cerita bahwa kamu dulu perempuan dingin, sibuk kerja, lupa jadi istri. Tapi setelah aku baca bukumu dan lihat bagaimana kamu bicara, aku tahu cerita itu setengah. Aku mengangguk, tidak membantah, tidak membenarkan. Aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya ditinggalkan untuk orang seperti ibuku. Aku terdiam. Lama. Rasanya seperti sedang berenang, lalu seseorang tiba-tiba memukul kepalamu dari belakang. Kamu terhuyung, tenggelam, dan butuh waktu lama untuk sadar bahwa kamu masih hidup. Aurel menggigit bibir bawahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku benci ibuku, tapi juga menyayanginya. Dia penuh luka. Tapi dia juga salah. Kamu nggak harus memilih salah satu. Kamu bisa berdamai dengan keduanya, kataku. Pertemuan itu tak menyelesaikan semuanya. Tapi setidaknya, satu generasi baru tak harus membawa kebohongan lama sebagai warisan. Dan di situ, aku merasa, mungkin dari luka sebesar apapun, selalu ada celah untuk cahaya masuk. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuanku dengan Aurel. Usianya baru 20-an, tapi pembawaannya begitu matang. Kami bertemu beberapa kali lagi setelah itu. Dia tak lagi hanya ingin tahu tentang masa lalu, tapi lebih tertarik pada masa depan. Terutama masa depannya sebagai perempuan yang ingin keluar dari bayang-bayang keputusan buruk orang tuanya. Aurel mulai aktif di ruang suara, diam-diam. Ia datang ke pelatihan menulis, lalu membagikan tulisannya tentang hidup dalam keluarga yang tak sempurna. Tulisannya sempat viral, tanpa menyebut nama, tapi syarat pesan. Aku membaca tulisan itu malam-malam, sambil menahan tangis. Di balik semua luka, anak itu memilih untuk menyembuhkan, bukan membalas. Di sisi lain, hubunganku dengan Arfan tumbuh perlahan tapi pasti. Kami tak pernah membahas masa depan dalam bentuk kapan nikah atau mau punya anak berapa. Karena bagi kami, cinta bukan lagi tentang kepastian-kepastian semu. Cinta adalah ruang aman, tempat kita bisa pulang dengan segala bentuk diri kita, retak, penuh cerita, dan tak perlu selalu tangguh.
Tapi suatu malam, di sebuah acara komunitas, saat semua telah bubar dan langit Jakarta berkilau oleh cahaya kota, Arfan menggenggam tanganku di pinggir teras gedung. "Kirana," katanya pelan. Aku menoleh. "Kalau aku melamar kamu, kamu akan bilang apa?" Aku terdiam lama. Angin malam menyusup pelan ke leherku, tapi tubuhku hangat oleh keberadaannya. Aku akan tanya dulu, kamu mau menikah dengan perempuan yang tidak akan selalu patuh, yang tidak akan diam saat disakiti, dan yang mungkin lebih sering memilih dirinya sendiri dibanding hubungan? Dia tersenyum. "Justru itu alasanku mau menikah dengan kamu." Dan malam itu, tanpa cincin mahal atau lampu pesta, kami saling mengangguk dalam diam. Sebuah kesepakatan batin bahwa kami tak akan saling menyelamatkan, tapi saling menemani. 6 bulan kemudian, aku memutuskan mengambil cuti panjang dari kantor. Bukan untuk istirahat, tapi untuk fokus membangun fondasi Ruang Suara menjadi yayasan resmi. Bersama tim yang kini solid, kami membuka rumah aman pertama untuk perempuan yang mengalami KDRT dan kekerasan psikis. Lokasinya rahasia, tapi rumah itu nyata. Dengan kasur-kasur bersih, dapur hangat, dan perpustakaan kecil berisi buku-buku tentang penyembuhan. Perempuan-perempuan datang. Beberapa dengan anak, beberapa hanya membawa ransel kecil. Tapi semua datang dengan luka. Dan semua, akhirnya, pulang dengan harapan. Di peresmian rumah itu, aku berdiri di depan pintu, mengenakan blus putih dan celana kulot biru tua. Arfan berdiri di sampingku. Aurel juga hadir. Di antara para tamu undangan, aku melihat wajah-wajah yang pernah menangis bersamaku. Nadia, Ratna, bahkan seorang ibu paruh baya yang dulu hanya bisa mengirim emotikon hati di grup WhatsApp karena takut bicara. Aku membuka pidato dengan suara pelan, tapi mantap. Rumah ini bukan hanya dinding dan atap, ini simbol bahwa tak peduli seberapa keras dunia berusaha membungkam kita, perempuan punya hak untuk bangkit, bersuara, dan memilih ulang jalan hidupnya. Rumah ini bukan tempat pelarian, tapi tempat permulaan. Tepuk tangan mengalun, tapi yang membuatku benar-benar menangis adalah pelukan satu persatu perempuan setelah acara selesai. Mereka tak berkata banyak, hanya terima kasih yang diulang-ulang, seperti mantra. Malam itu, saat aku sampai di apartemen, aku menulis di buku catatan kulit, pemberian Arfan. Dulu aku pikir puncak balas dendam adalah membuat seseorang menyesal, tapi ternyata bukan. Puncaknya adalah ketika aku tidak lagi peduli apakah dia menyesal atau tidak, karena aku sudah terlalu sibuk mencintai hidup baruku. Dan di halaman terakhir buku itu aku menulis, aku tak pernah merencanakan untuk mempermalukan suamiku. Aku hanya memperjuangkan diriku. Tapi dari situ aku menyadari, dunia memang butuh lebih banyak perempuan yang berani bicara, walau dengan suara gemetar. Beberapa minggu setelah itu, aku dan Arfan mengadakan acara kecil di taman belakang rumah temannya. Tak ada gaun pengantin. Hanya aku dan dia, berdiri di antara bunga-bunga kertas dan lampu bohlam. Kami saling membaca surat, bukan janji. Dan semua tamu yang hadir adalah orang-orang yang mengenal luka kami, tapi juga menyaksikan penyembuhan kami. Satu persatu datang memeluk. Bahkan Arya pun, secara tak terduga, mengirim karangan bunga putih dengan tulisan, "Untuk Kirana, terima kasih telah bertahan, bahkan ketika aku tak pantas." Aku tidak membalas pesan itu. Tak perlu. Karena di dalam diriku, semua sudah selesai. Luka itu telah menjadi bekas, dan bekas, meski tak hilang, tak lagi menyakitkan. Malam itu, saat semua tamu pulang, dan hanya tinggal kami berdua di bawah cahaya redup, Arfan menggenggam tanganku dan berkata, "Selamat datang di hidup yang kamu pilih sendiri." Dan aku tersenyum, karena akhirnya aku benar-benar pulang ke diriku sendiri.